Selamat sore, Jemaat Every Nation. Sore hari ini adalah waktu yang baik untuk kita berhenti sejenak dari kegiatan kita. Seperti biasanya setiap Selasa dan Jumat, kita pakai waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan kemudian mendengarkan renungan firman Tuhan. Sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Tuhan, lewat waktu kami untuk menyembah Engkau dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa biar Engkau sendiri yang menyegarkan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus at the center.
Jesus, be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, sing of your name, Jesus. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang sudah biasa saudara dengar. Sering saudara dengar, bahkan saya percaya sebagian besar saudara sudah mungkin menghafalnya. Tetapi saya ingin kembali membawa ayat-ayat firman Tuhan ini hari-hari ini menjadi penting, nasihat firman Tuhan, dan kadang tanpa kita sadar kita kehilangan makna firman Tuhan bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita begitu familiar atau begitu biasa dan kita berpikir kita sudah tahu semua dari ayat-ayat yang kita biasa dengar. Saya membaca dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ya. Ya, mungkin sebagian saudara tersenyum di rumah dan saudara katakan, benar Pak, saya sudah tahu isinya, saya hafal, bangun tidur ya, saya kalau disuruh ngutip dalam keadaan ngantuk pun saya tahu ayat ini. Tetapi mari kita perlahan-lahan membacanya ya bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengar pengajaran di bukit, dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengulang sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, ada kata yang saya mau bicara dan saya rasa kata itu sangat penting. Ya, kata dahulu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya first, yang terutama. Oke. Tuhan Yesus tidak mengatakan, tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau mungkin saya katakan dengan cepat, tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, sebagian saudara akan mengatakan benar. Tetapi Tuhan punya maksud yang lebih dalam. Ada kata dahulu. Artinya ini menjadi yang permulaan. Ini yang saudara lakukan untuk memulai hari-harimu. Yaitu apa saudara? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya di ayat 32,
Tuhan Yesus mengatakan semua itu, apa itu yang dikatakan semua itu? Tuhan Yesus berbicara tentang makanan, pakaian, apa yang kita butuhkan, itu semuanya itu, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ada orang-orang tertentu yang begitu fokus untuk hanya mengatakan yang paling penting adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar. Yang lain tidak usah dicari. Salah, saudara. Yang Tuhan Yesus katakan adalah carilah dahulu. Bukan yang lain tidak perlu dicari, tetapi prioritas saudara adalah mencari apa yang Tuhan katakan menjadi prioritas. Pada waktu prioritasmu benar, maka hidupmu akan berjalan ke arah yang benar. Pada waktu engkau memberikan prioritas kepada kerajaan Allah artinya Allah memerintah sebagai raja. Sistem kerajaan Allah adalah apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendahulukan untuk cari kebenarannya setiap hari dan tidak dipusingkan oleh hal-hal yang Tuhan bukan mengatakan tidak penting, tetapi yang bukan terutama. Karena masalah prioritas ini bisa mempengaruhi arah kehidupan kita. Orang yang prioritasnya salah, orang yang langkahnya salah, maka arah hidupnya akan salah. Saudara, kalau saudara tanya kepada seorang chef, seorang juru masak, ya, yang hebat, maka dia akan mengatakan bahwa untuk membuat makanan yang enak, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dia akan bicara tentang bahan, ya, bahannya harus kualitasnya bagus. Dan kemudian peralatannya untuk menghasilkan masakan yang bagus, itu juga harus peralatan yang bagus. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, saudara. Mana yang dahulu perlu dilakukan atau prosesnya. Urutan memasak itu penting, saudara. Pada waktu urutan memasaknya salah, saudara, peralatannya bisa bagus, ya, dan semuanya resepnya bisa resep yang luar biasa, bahannya bisa bagus, tetapi hasilnya tidak akan bagus kalau apa yang harusnya dilakukan terlebih dahulu dilakukan terakhir, ya. Demikian juga di dalam kerajaan Allah ada prinsip yang dimana Tuhan mau kita melakukan bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Kembali, saudara, ayat 33 dari Matius 6 mengatakan carilah dahulu. Carilah yang pertama, prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain maka akan ditambahkan pada waktu engkau sudah melakukan prioritasmu. Di ayat yang ke-34, satu ayat setelah ayat ini mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya yang Tuhan ingin katakan, pada waktu saudara memulai hari ini, saudara apakah memulai dengan mencari kerajaan Allah? Saudara memulai dengan memfokuskan kepada Dia? Saudara memulai dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan pada hari ini? Tuhan bicara tiap hari, saudara. Tuhan memberikan manna kepada bangsa Israel, gambaran tentang roti yang hidup yang kita sebut firman Tuhan hari ini. Itu setiap hari. Bangun pagi, mereka keluar dari kemah, yang mereka lihat adalah manna. Mereka tidak melihat yang lain, mereka melihat penyediaan Tuhan hari itu. Dan setiap orang boleh mengambil manna untuk dirinya sendiri dan makan dari manna itu. Dan mereka mendapatkan kekuatan sepanjang hari. Tahukah saudara, ada beberapa ahli bahkan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sesungguhnya bangsa Israel di padang gurun itu makannya bukan 3 kali sehari. Karena tidak ada catatan mereka makan 3 kali. Yang dikatakan mereka pungut pagi hari.
Dan itu membuat mereka bertahan seharian. Itu mengingatkan saya tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Memulai harimu dengan kebenaran firman-Nya. Dan itu akan sustain, itu akan menolong, itu akan membuat saudara kuat sepanjang hari. Dan membuat saudara bisa melakukan apa yang saudara perlu lakukan di hari itu tanpa kekhawatiran. Dan kemudian Tuhan katakan, sebab itu jangan khawatir tentang hari esok. Kenapa saudara tidak perlu khawatir tentang hari esok? Karena saudara akan memulai besok dengan kembali mencari kerajaan Allah. Dan pada waktu saudara pagi hari datang kepada Dia, kekuatan yang dari surga, mana, roti hidup itu yang akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk berkemenangan di hari esok. Saudara, Tuhan mau ketergantungan kita kepada Dia itu per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, apalagi per tahun. Banyak di antara kita lebih suka untuk bergantung kepada Tuhan sekali-sekali. Tapi Tuhan mau kehidupan kita bergantung kepada Dia setiap hari. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk renungan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Biar renungan ini kami dikuatkan, tegarkan, diingatkan Tuhan bahwa kami ini ditetapkan untuk berkemenangan. Dan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami memulai hari kami setiap hari dengan kebenaran firman-Mu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan segala perkara yang kami butuhkan, Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.